Ketika aku berada di posisi gapirku, aku melihat teman-temanku yang belajar di universitas, punya teman-teman baru, dan waktu itu aku cukup merasakan banyak perasaan emosional. Dan aku cukup menanyakan beberapa pertanyaan kepada diriku, ternyata begini rasanya tidak sekolah, begini rasanya menjadi pengangguran, begini rasanya diremehkan oleh orang-orang sekitarku. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurutku cukup menguras energi, aku menjadikannya sebuah motivasi. Aku mengatakan dengan penuh semangat, aku mau menggunakan waktu gapper ini dengan belajar banyak hal. Dan ketika aku masuk kembali ke bangku pendidikan, yaitu perkuliahan, aku mau menjadi yang terbaik. Aku mau skill yang kupelajari selama gapper itu terpakai semua nantinya di bangku dunia perkuliahan. Dan aku juga mau mengambil kesempatan untuk belajar kepemimpinan dengan mengambil kesempatan untuk menjadi ketua tingkat. Pada waktu itu, ada 4 orang yang mencalonkan untuk menjadi ketua tingkat. Dan pada kesempatan itu, alhamdulillahnya, aku memperoleh suara terbanyak dan aku menjadi ketua tingkat. Intinya adalah momen gap perkula yang mengantarkanku sampai ke posisi sekarang ini dengan kebiasaan-kebiasaan sehat yang aku bangun selama setahun gap yearku. Aku juga mempelajari banyak hal di kuliah tahun pertamaku. Aku cukup bangga dengan nilai yang kudapatkan di semester 1 dan 2 ku. Aku tidak berniat untuk pamer sama sekali, tapi dengan memperlihatkan bahwa aku bisa mendapatkan nilai tersebut, aku mau memberitahu teman-teman semua bahwa ada beberapa cara yang aku pakai untuk mendapatkan nilai dengan rata-rata A. Yang pertama, menjadi ketua tingkat. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya tadi, ketua tingkat atau yang kerap disapa dengan Katie di dunia perkuliahan, sebenarnya Katie ini tugasnya mirip-mirip dengan ketua kelas sewaktu kita di bangku sekolah SMA dulu. Kenapa aku mengatakan bahwa menjadi ketua tingkat itu bisa membuat kita punya IPK yang bagus atau nilai yang bagus? Yang pertama yaitu, seorang dosen paling sering mencari ketua tingkat dalam masalah apapun. Terutama dalam kenapa mahasiswa itu atau ini tidak datang. Dan juga, biasa ketika dosen menjelaskan satu hal, orang yang paling pertama ditanya yaitu ketua tingkatnya. Maka dari itu, aku sebagai ketua tingkat, setiap malam ketika aku mempunyai mata kuliah besok, aku mempelajari beberapa poin yang akan dijelaskan oleh dosen tersebut di besok harinya. Maka dari itulah kenapa menurutku ketua tingkat harus bisa satu langkah ke depan dari mahasiswa lainnya. Sebenarnya, sebagai mahasiswa, seharusnya kita belajar sebelum mempunyai mata kuliah besok di pagi harinya. Tapi karena yang sering ditunjuk atau sering ditanya adalah ketua tingkatnya, maka ketua tingkat harus bisa satu langkah daripada mahasiswa lainnya. Dan menurutku ini juga sangat bermanfaat, karena ketika dosen membuka sesi tanya jawab, aku seringkali punya pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Walaupun sulit menjadi ketua tingkat, tapi menurutku itu akan selalu bermanfaat pada akhirnya. Yang kedua, inisiatif. Dari pengalaman pribadiku, terutama di kelas, aku masih sering banyak melihat teman-temanku yang takut untuk bertanya, ataupun overthinking dengan pertanyaannya. Misalkan apa, kita selalu berpikir kalau misalkan pertanyaanku itu terlalu gampang, atau nanti dosennya malah nanya balik ketika kita mau pertanyakan pertanyaan tersebut. Akhirnya apa? Yang tadinya kita punya pertanyaan, akhirnya pertanyaannya kita pendam. Maka dari itu, inisiatif adalah kuncinya. Karena tujuan kita dari awal yaitu mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, yaitu nilai yang tinggi, maka dari itu kita harus bisa berinisiatif untuk bertanya. Walaupun pada awalnya kita takut untuk bertanya, tapi dengan sedikit dorongan keberanian, kita akhirnya bisa membuka sesi diskusi di ruangan kelas. Aku juga percaya dengan seiring berjalannya waktu, yang awalnya kita gugup dalam bertanya, akhirnya kita nyaman dalam bertanya. Yang ketiga, duduk di bangku paling depan. Dari semester 1, 2, dan 3, aku seringkali duduk di bangku paling depan. Dan menurutku, duduk di bangku paling depan banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, proses pembelajaran akan terasa sangat nyaman karena posisi kita dekat dengan dosen dan juga layar yang ada di depan, yang dimana proses pembelajarannya akan sangat mudah diikuti dengan tempat yang mudah dipahami. Yang kedua, dosen akan lebih mudah mengingat kita, terlebih lagi ketika kita menerapkan poin yang kedua, yaitu inisiatif untuk bertanya. Kita bisa bayangkan ada banyak sekali mahasiswa yang diajar oleh dosen-dosen. Maka dari itu, ketika kita bisa mendapatkan bangku untuk duduk di depan dan berusaha menarik perhatian dosen dengan membuka diskusi yang kita tanyakan, menurutku itu adalah sebuah privilege. Dan ada satu poin lagi yang menurutku akan sangat menjadi menguntungkan ketika kita duduk di depan,
yaitu mengurangi rasa gugup ketika ingin bertanya. Karena kita biasa gugup ketika dilihat oleh orang banyak, dan ketika kita duduk di bangku depan, itu akan mengurangi pandangan terhadap kita, yang dimana juga akan menurunkan kecemasan kita. Karena kita biasa gugup ketika dilihat oleh orang banyak, dan ketika kita duduk di bangku paling depan, itu akan mengurangi pandangan-pandangan yang melihat kita, yang dimana itu juga akan menurunkan kecemasan kita atau gugup kita. Apakah akan bermanfaat selama aku di semester 1-3? Menurut dari pengalaman pribadiku, poin-poin yang aku jelaskan cukup bermanfaat buatku. Terlebih lagi ketika aku mulai merasakan bahwa perjuangan sekecil apapun akan merubah cara pandangku nantinya ke depan. Contohnya, mulai dari datang tepat waktu, mencari circle yang bermanfaat buat kita, inisiatif, dan sebenarnya masih banyak lainnya. Aku berharap nantinya dengan pesan yang kubawakan melalui video ini dapat membuat kita untuk terus berjuang terlebih dalam dunia pendidikan. Karena aku percaya bahwa dunia pendidikan adalah tempat terbaik saat ini untuk menemukan jati diri, pengalaman hidup, dan juga bersenang-senang. Kalau dari pengalaman pribadi teman-teman semua, kira-kira apa yang membuat kita bisa mendapatkan nilai yang baik? Kolom komentar adalah tempat terbaik saat ini untuk berdiskusi. Tinggalkan inisiatif kalian dan mari berdiskusi bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.